Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang dan sekitarnya. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini, dalam mata kuliah hukum pajak ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah hukum pajak dalam tema pajak penghasilan pribadi di Indonesia. Baik, sebelum mata kuliah hari ini kita mulai, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah hukum pajak. Semoga harapan dan mahasiswa bisa tercapai dan semoga mahasiswa dan mahasiswi dalam keadaan sehat, dan semoga mahasiswa dan mahasiswi dikemudahan dalam mencari rezeki, dan semoga dan mahasiswa dan mahasiswi mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan. Amin. Hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang pajak penghasilan pribadi di Indonesia. Mungkin ada mahasiswa dan mahasiswi sudah mempunyai NPWP ya, mungkin sudah mempunyai NPWP, maka sudah banyak yang tahu mungkin apa itu tentang pajak penghasilan pribadi ya. Nah, mungkin kalau ada yang belum nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Baik. Pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh oleh orang pribadi selama 1 tahun ya. Tujuan pajak penghasilan pribadi yaitu untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup pajak penghasilan itu mencakup seluruh penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, baik dalam maupun luar negeri. Nah, dalam ini landasan hukum pajak penghasilan pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 ya, tentang pajak penghasilan dan perubahan. Jadi, pajak penghasilan pribadi merupakan salah satu kewajiban warga negara yang penting untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan dan mendukung pembangunan nasional. Pajak orang pribadi di Indonesia yaitu pajak pribadi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi ya oleh setiap individu yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Dalam ini pemahamannya yang baik tentang tarif pajak yang proses pelapor pajaknya menjadi penting dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Pengenalan pajak orang pribadi. Jadi pajak orang pribadi itu pajak yang dikenakan individu atas penghasilan yang diperolehnya. Jadi ada subjek pajak orang pribadi. Jadi setiap orang yang memperoleh penghasilan di Indonesia ya. Terus objek pajak orang pribadi seluruh penghasilan yang diterima atau yang diperoleh selama 1 tahun pajaknya. Nah, tarif pajak orang pribadi itu bersifat
progresif berdasarkan tingkat penghasilannya. Jadi dalam pemahaman yang baik tentang pajak orang pribadi, termasuk definisi, subjek, objek, tarif, akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya ya dengan benar dan tepat waktu. Nah, tarif pajak orang pribadi kalau penghasilannya kena pajak di bawah 60 juta, yaitu tarifnya adalah 5% ya. Kalau di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. Kalau di atas 250 juta sampai 500 juta yaitu 25%. Kalau di atas 500 juta yaitu 30%. Fasilitas atau insentif pajak. Dalam pengurangan penghasilan kena pajak, wajib pajak orang pribadi dapat mengurangkan penghasilan kena pajak mereka dengan memanfaatkan fasilitas pengurangan kena pajak atau namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak, atau biaya-biaya yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, kredit pajak. Wajib pajak orang pribadi dapat memperoleh kredit pajak atas pajak yang telah dibayarkan ya di luar negeri atau pembayaran pajak di muka. Insentif pajak untuk investasi. Jadi terdapat beberapa insentif pajak yang dapat dinikmati oleh wajib pajak ya dalam negeri ya, yaitu melakukan investasi seperti fasilitas, holiday, dan tax allowance ya. Nah, pengampunan pajak itu pada periode tertentu. Jadi pemerintah dapat memberikan program pengampunan pajak atau namanya tax amnesty, yang kemungkinan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan membayarkan kewajiban pajaknya dengan ketentuan khusus. Kewajiban pelaporan pajak. Jadi dalam setiap wajib pajak itu wajib melaporkan kewajibannya. Nah, kewajiban pelaporan pajaknya yaitu wajib pajak orang pribadi di Indonesia harus melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pelaporan pajak dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan atau namanya SPT atau tahun pajak penghasilan. Nah, batas waktu pelaporan yaitu batas waktu pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atau setiap tanggal 31 Maret itu setiap tahunnya wajib pajak harus menyampaikan SPT tahunan ya sebelum batas waktu tersebut. Dokumen penunjang dalam pelaporan pajak. Wajib pajak orang pribadi harus melampirkan dokumen-dokumen penunjang ya, seperti bukti potong, bukti penerimaan gaji, serta catatan mengenai penghasilan lainnya yang diperoleh selama 1 tahun ya. Yang keempat, sanksi keterlambatan. Apabila wajib pajak orang pribadi terlambat dalam menyampaikan SPT tahunan, maka dikenakan namanya sanksi berupa denda administratif ya, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, manfaat pelaporan pajak dengan melaporkan pajak yaitu penghasilan secara benar tepat waktu. Nah, wajib pajak orang pribadi dapat memenuhi kewajiban pajakannya dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Di selain itu,
Pelaporan pajak yang akurat juga dapat memudahkan proses pemeriksaan dan penghitungan pajak oleh otoritas pajak. Dasar hukum ya, ada dasar hukum dalam penghasilan kena pajak, itu Undang-Undang nomor 7 tahun 83 tentang pajak penghasilan dan telah beberapa kali dirubah menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan pajak penghasilan pribadi di Indonesia. Peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pajak penghasilan pribadi ya, termasuk subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan tata cara pelaporan pajaknya. Peraturan pengaturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Keuangan yang mengatur secara teknis rinci mengenai prosedur perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pribadi. Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Pajak yang memberikan petunjuk teknis, implementasi dan peraturan pajak penghasilan pribadi. Subjek pajak itu meliputi dari wajib pajak orang pribadi ya, di setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan di Indonesia selama 1 tahun pajak wajib membayar pajak penghasilan. Penduduk Indonesia, warga negara Indonesia yang tinggal di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, bukan penduduk Indonesia, orang asing yang tinggal di Indonesia dan memperoleh penghasilan di Indonesia. Pegawai karyawan yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. Selanjutnya adalah pemilik usaha, ada orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha atau kegiatan independen. Selanjutnya adalah objek pajak. Nah, objek pajak itu ada beberapa jenis ya. Salah satunya jenis penghasilan, itu pada kelompoknya gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Jadi keterangannya semua jenis penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai karyawan, pegawai, atau profesi usaha. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha seperti perdagangan, industri, pertanian, dan lain-lain. Kegiatan freelance itu penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan lepas atau freelance seperti konsultasi, pelatihan, atau jasa lainnya. Sewa penghasilan yang diperoleh dari penyewaan aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau aset lainnya. Selanjutnya ada bunga, yaitu penghasilan yang diperoleh dari bunga simpanan di bank, bunga obligasi, atau sumber bunga lainnya. Nah, tarif pajak itu tadi sudah salah satu saya jelaskan. Kalau penghasilan kurang dari 50 maka 5%, 50 sampai 250 itu 15% ya, 250 sampai 500 5%, di atas 500 itu 30%. Perhitungan pajak. Nah, pendahuluannya sudah dijelaskan bahwa dasar penghitungan pajak penghasilan pribadi termasuk dasar hukum subjek pajak dan objek pajak. Perhitungan pajak penghasilan pribadi memberikan contoh
perhitungan pajak penghasilan pribadi berdasarkan jumlah penghasilan dengan menggunakan skala tarif pajak yang berlaku. Komponen perhitungan menjelaskan komponen-komponen yang diperlukan dalam menghitung pajak penghasilan pribadi seperti penghasilan bruto, biaya-biaya dapat dikurangkan, dan penghasilannya kena pajak. Contoh kasus menyajikan contoh kasus perhitungan pajak penghasilan pribadi ya untuk seseorang dengan penghasilan tertentu serta menjabarkan langkah-langkah perhitungannya. Di sini menyimpulkan pentingnya pemahaman dan kepatuhan dalam perhitungan pajak penghasilan pribadi serta meningkatkan adanya sanksi dan denda pajak atas ketidakpatuhannya. Pelaporan pajak itu ada batas waktu pelaporan, prosedur pelaporan, pengajuan SPT, dan sanksi keterlambatan. Sanksi dan denda ya di setiap wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya itu akan mengena denda administrasi ya. Di keterlambatan atau kesalahan dalam pembayaran pajak dapat mengakibatkan namanya sanksi atau denda wajib pajak. Nah, sanksi tersebut berupa sanksi administrasi, berupa bunga, denda, bahkan pidana. Ya, memenuhi kewajiban pajak ya tepat waktu dan dengan benar sangat penting ya dalam menghindari konsekuensi yang merugikan. Insentif pajak itu ada pengurangan penghasilan kena pajak. Wajib pajak dapat mengurangkan penghasilan kena pajak dengan biaya tertentu seperti biaya jabatan, biaya perolehan harta, atau iuran pensiun ya. Selanjutnya ada pemotongan PPh pasar pribadi. Jadi karyawan dapat menikmati potongan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja. Yang ketiga, fasilitas pengampu pajak. Wajib pajak dapat memanfaatkan program pengampunan pajak tax amnesty untuk memperbaiki kepatuhan pajakannya. Insentif investasi, jadi investor dapat memperoleh insentif pajak tertentu seperti tax holiday, tax allowance untuk mendorong aktivitas investasi. Selanjutnya adanya pembebasan pajak penghasilan. Terdapat beberapa penghasilan yang dikecualikan dengan pengenaan pajak penghasilan seperti bantuan, sumbangan, dan warisan. Pajak penghasilan di Indonesia yaitu pajak penghasilan pribadi di Indonesia merupakan kewajiban bagi setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan selama 1 tahun ya, memahami dan memenuhi kewajiban pajak secara benar, tepat waktu, yang penting dilakukan untuk melakukan pembangunan negara. Nah, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif ya dalam memenuhi kewajiban pajaknya demi kemajuan bersama. Nah, kesimpulan dari materi hari ini, pajak orang pribadi adalah kewajiban setiap individu. Jadi setiap individu yang memperoleh penghasilan Indonesia
harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak orang pribadi. Nah, pajak orang pribadi dikenai atas penghasilannya. Di pajak pribadi dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu baik dalam pekerjaan, usaha maupun sumber lainnya. Selanjutnya ada tarif pajak orang pribadi yang bervariasi. Di tarif pajak orang pribadi di Indonesia dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan individu yang berbeda-beda. Terus yang keempat, terdapat fasilitas insentif pajak. Jadi wajib pajak orang pribadi dapat memperoleh beberapa fasilitas yang insentif pajaknya dapat mengurangi namanya beban pajak. Yang kelima, kewajiban pelaporan pajak yang wajib pajak orang pribadi harus melaporkan penghasilannya dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penutup, jadi setiap kesimpulan pajak penghasilan pribadi Indonesia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang memperoleh penghasilan, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu ya. Sangat penting ya untuk mendukung pembangunan negara. Nah, di sarannya masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif ya dalam memenuhi kewajiban pajaknya seperti melaporkan penghasilannya, menghitungkan pajaknya dengan benar, membayar tepat waktu. Hal ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bersama. Nah, pajak penghasilan pribadi di Indonesia merupakan tanggung jawab setiap warga negaranya dengan memahami melaksanakan kewajiban pajakan dengan baik, jadi dapat berkontribusi dalam pembangunan negara demi kesejahteraan bersama. Demikian materi hari ini ya tentang materi hukum pajak tentang pajak penghasilan pribadi di Indonesia ya. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di chat grup atau pribadi ya. Baik, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.